Kita lanjut nurun ala nur. Nurun ala nur ini tidak bisa dijadikan kalau kita kembalikan ke dasar ya. Kalau kita kembalikan ke kaidah dasarnya, yang mana mutada itu harus berupa isim ma'rifat. Sementara nurun ini bukan isim ma'rifat. Nah, nurun ini bukan isim ma'rifat ya. Tapi isim nakiro. Berarti solusinya adalah kita cari aman dulu. Maka nurun ini menjadi khabar. Nurun jadi khabar. Terus mana mutadanya? Mutadanya adalah dikira-kirakan karena dia tidak bisa menjadi mutada. Nah, maka mutadanya dikira-kirakan, dibuang. Huwa nurun ala nur. Yaitu adalah cahaya di atas cahaya. Oh, jadi bisa gitu ya Pak Ustadz? Bisa Bisa dikira-kirakan. banyak Oh, itu buka itu banyak di kalam-kalam seperti itu. Artinya cara bagaimana tahu seperti itu? Kembali lagi yang seperti solusi yang saya pakai tadi itu sih. Nurun ini masa jadi mubtada, sementara nurun ini adalah nakirah. Oh, berarti ini bukan jadi mubtada, ini khobar. Pasti mubtadanya sudah diketahui. Makanya mhm. mubtadanya sudah diketahui boleh dibuang. Nah, itu ada di Alfiyah keterangannya keterangannya di Alfiyah lupa saya. Wah, ini ada di Alfiyah dulu saya masih belajar di Sanawi itu ada wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama. Katanya Imam Ibnu Malik boleh membuang mubtada yang sudah diketahui. Nah, yang sudah diketahui boleh membuang. Artinya taunya artinya meskipun tidak disebutkan, orang yang baca itu sudah nyambung, ada insting, ada nyambung kalau ada mubtada yang dibuang. Contohnya seperti ibu pernah belajar namanya kitab babul wudu'i. Umpamanya kira-kira pernah dengar kalimat babul wudu'i, Bisi? Gabung. Babul wudu'i. Biasanya kalau ngaji kitab biasanya ada bab-babnya kan? Babul Iya. Hmm. wudu'i, babus solati mamanya. Itu kalau coba tanyakan. Kalau bisa, Ustaz ini kok dibaca babu jadi apa sih? Nah, kayak gitu. Tiba-tiba dibaca ada di awal muncul di awal pembahasan babul wudu'i mamanya. Ini kok dibaca babu jadi apa kira-kira itu? Itu jadi khobar sih. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang. Kenapa dibuang? Kita sudah tahu bahwasanya itu jadi khabar, nggak mungkin dia menjadi mubtada. Pasti kata yang kedua. Babu adapun ini ialah seperti itu. Itu dalam istilah-istilah seperti itu. Dalam kaidah-kaidah memang seperti itu. Jadi sekarang ilmu barunya adalah mubtada itu boleh dibuang ketika sudah diketahui oleh pembacanya. Seperti itu. Seperti nurun ala nur. Dia kalau jadi mubtada, katanya tadi harus ma'rifat. Dia nurun bukan ma'rifat, justru dia nakiro. Oh, berarti ini jadi khabar. Mubtadanya dikira-kirakan, dibuang, ditakdir, dikira-kirakan. Seperti itu. Bisa dipahami bisa ya mengenai nurun ala nur? Oh, Nah, oh. jadi kesimpulan koedahnya dari nurun ala nur, dan dari contoh nurun ala nur kita mengambil koedah, mengambil kesimpulan dari seluruh rumusan. Satu, mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Yang kedua, bahwasanya mubtada itu bisa dibuang ketika sudah diketahui. Seperti itu. Seperti contoh nurun ala nur. Kalau contoh ini nurun nggak bisa dijadikan mubtada. Seperti itu. Itu kemarin Jadi kalau tidak ada. untuk Gimana? kalimat kalimat nurun ala nurin tadi berarti nurun tadi itu apa jadi khobar gitu ya Pak Ustadz. Khabar. Iya. Jadi khabar. Nah, Uh-uh. selanjutnya Mm-mm. yang ala nurin berarti itu apa yang Uh, khobar Jerman, Jerman jurur. jar majrur. Oh, Ala, jar majrur. terjer, nur, majrur yang dijarkan. Bukan khobar ya Pak Ustadz. Bukan, dia bukan khobar. Dia penyempurna kalimat. Uh,
Seperti itu. Tadi yang Bapak bilang tentang babu babu wudhu itu Pak Ustadz masih kurang paham ya. Itu kan statusnya jadi khobar juga kata Pak Iya, Ustadz tadi ya. Nah, betul. coba diulang lagi Pak Ustadz Iya, maksudnya. kayak seperti babu ludu'i misalnya ya. Pokoknya yang di awal-awal kata itu, di awal-awal pembahasan misalnya ada seperti itu. Tapi nggak semuanya. Ah, terkhusus di bab babu ludu'i namanya. Bab tentang wudhu. Babu ludu ini Mm-mm. kalau ditanyakan, babu itu apa statusnya? Kok tiba-tiba dibaca rofa? Nah, babu ludu'i. Kalau kalau Ibu isi kembalikan katanya Ustadz, setiap kata yang ada di awal pasti jadi mutada. Ya kan kaidahnya seperti itu bis ya. Setiap di Ya, awal kata oh, pasti oh itu. ini Allahu nuru al ini awal kata semua. Ya, termasuk Mm-mm. awal kata seperti itu dari sebuah susunan ya, dari sebuah susunan. Ah, berarti Iya. babul wudu'i berarti ini harus mubtada karena dia di awal kata. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah mana khobarnya? Tidak ada khobarnya di situ, besi. Kalau dicari khobarnya nggak ada di khobarnya. Babul wudu'i itu nggak ada khobarnya lagi. Sudah selesai. Babul wudu'i udah selesai itu. Nah, berarti tidak ada khobarnya kalau dijadikan mubtada. Seperti itu. Oh, berarti babul wudu ini bukan jadi mubtada, akan tetapi menjadi khabar yang mana mubtadanya dibuang. Seperti itu. Mubtadanya dibuang, yakni adapun ini ialah bab. Nah, kan yang muncul babul wudu'i. Terjemahnya babul wudu'i itu Ibu isi kalau kita terjemahkan secara PPTQ, maka terjemahnya babul wudu'i ialah bab al-wudu'i tentang wudhu. Nah, gitu caranya menerjemahkan secara PPTQ, secara perkata. Iya, iya. Babul Mm-mm. wudu'i ialah bab al-wudu tentang wudu. Nggak mungkin, nggak boleh kita mengatakan adapun ini ialah bab. Padahal terjemahnya seperti itu sebenarnya. Pertanyaannya, dari mana kalimat terjemah adapun, Ustadz? Padahal cuma babul wudu'i. Kok adapun Mm-mm. ini? Oh, berarti kembali lagi kata saya kemarin, tanda-tandanya mutada itu secara terjemah adalah adapun. Nah, itu jadi mutada itu sih. Oh, berarti ini Oh, ada mutada yang dibuang. Oke. Kalau ditempatkan bagaimana Ustaz? Kalau ditempatkan adalah haza. Adapun ini kan gitu terjemahnya kan Ibu. Adapun ini mm-mm. Iya. ialah bab. Oh, berarti Mm-mm. ini tuh haza. Berarti haza babul wudu'i kalau ditampilkan. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok dibuang? Ya, biar nggak banyak-banyak. Biar nggak banyak-banyak. Ya, udah biasa itu katanya. Di kalam alat seperti itu. Artinya biar lebih balaghah seperti itu. Akhirnya dibuang, biar tidak buang-buang kata, pengurusan kata. Makanya kalau sudah diketahui, buang saja. Karena artinya disebut atau tidak disebut sama-sama diketahui oleh pembaca. Makanya mending daripada buang-buang kata, daripada memperpanjang kata, buang saja. Nah, seperti itu Ibu sih. Oh, jadi Itu yang ah, babul wudhu itu ah, merupakan dia itu susunan idofah tadi ya, Pak Ustadz. Ya, kalau ditanyakan lagi, terus wudu'i sebenarnya apa? Idofa. Babu itu mudof, wudu'i mudof ilaih. Yang babu itu plus Hmm. jadi khobar, plus jadi mudof. Seperti itu. Oh ya, itu jadi Makanya kobar. iya kalau Hmm. diperhatikan kalau satu-satu terjemah wudu'i, adapun ini ialah bab tentang wudu. Kok banyak terjemahnya itu dari mana kira-kira? Nah, itu adapun itu Hmm. muncul dari mana? Oh, dia jadi tak ada dibuang. Padahal secara Oh, kan. terjemahan babul wudu'i ialah bab babu ialah bab al-wudu'i tentang wudu. Itu aja. Cuman misalnya Ustaznya menerjemahkan dari adapun. Oh, itu ada yang dibuang namanya mubtada. Kalau dimunculkan adalah haza. Seperti itu sih. Oh ya, ya pantas di apa kadang di terjemahan Al-Quran itu Ah, ada apa terjemahannya ada tapi katanya nggak ada gitu ya Pak ah, Ustadz. ah, Maksudnya itu yang seperti mubtada yang dibuang tadi itu ya Pak ah, Ustadz ya. ah.
karena Seperti itu, se- seperti itu. eh, dia telah Heeh. diketahui sebelumnya gitu apa. Betul Hmm. betul. Pokoknya nahu itu semuanya masuk ke pemahaman, masuk ke cara terjemah, itu masuk semuanya Ibu Nisi. Makanya nahu itu penting kalau utamanya bagi para ustaz. Karena dia masuk untuk memahami kalimat, juga untuk memahami cara menterjemah. Sama seperti ini Ibu Nisi. Alhamdulillah. Kira-kira terjemahnya alhamdulillah bagaimana Ibu Nisi? Alhamdulillah segala puji Ah, itu bagi Allah. segala itu muncul dari mana? Padahal alhamdulillah itu puji, memuji, pujian. Kok ada Alhamdulillah. segalanya? Oh, Pernah tapi nggak? udah. Nggak Hah? pernah nanya juga sih. Oh iya kak. Dari saya ditanyakan, Ustaz, kenapa alhamdulillah itu pujian? Kalau di WD itu pujian, Iya, alhamdulillah itu pujian, pujian. iya. Kok Secara menerjemahnya? secara Kalau ada ininya. pun, oh sudah tahu besi, alhamdulillah jadi mutada karena ada pun. Ada pun segala. Kok muncul segala? Kok enggak alhamdulillah ada pun pujian lillahi ialah bagi Allah. Kok segala itu dari mana? Apakah al kul al kullul hamdi Ah, atau gimana? iya, ada kulur. Ya jadi rusak nanti direngkai. Itu nanti ada itu masuk ke bab makrifat, isi makrifat nanti besi. Makanya salah Ustadz kalau nggak kalau menerjemahkan alhamdulillah pun pujian. Itu secara pemahaman salah, kurang tepat. Makanya betul ada pun Hmm. segala puji karena alnya itu al ma'rifat, ma'rifatnya berupa al istighraq, menghabiskan. Itu nanti itu ada di isi ma'rifat itu Busi. Itu sudah ilmunya sudah agak-agak tinggi dia pembahasannya. Karena yang rada rendah cuma menentukan, yang masih dasar cuma menentukan isi ma'rifat, isi nakirah. Padahal dibahas lagi nanti isi ma'rifat itu ada kayak gini, ada al kayak gini. Kalau alhamdulillah itu kan al isi ma'rifat. Al itu namanya Ya. istighraq, menghabiskan segala pujian. Makanya alhamdulillah muncullah kalimat kullun. Kullun itu semuanya sih. Kullun. Segala puji. Hmm, Karena puji itu ada berapa puji Ibu Isi atau Bu Mimi masih ingat? Puji ada berapa? puji. Pernah ada dengar pembagian puji itu? Karena juga Enggak, harus belum pernah. dipertanyakan, Ustadz kok segala puji? Ini pertanyaan berikutnya. Emangnya puji itu ada berapa? Segala puji itu Iya. berarti ada macamnya Asmaul dia. Husna itu, kalau Kak. Asmaul Gimana? Husna. Gimana Bu sih? Bukan. Oh, maksudnya segala puji ini yang termasuk apa? Alma apa Oh, Asmaul bukan, Husna? bukan, Bukan, ya, bukan bukan. cakupan nama-nama itu, bukan maksudnya. Bukan. Segala puji, berarti puji itu segala itu banyak, bukan? Ya, karena puji itu ada empat, Bu sih. Oh, subhanallah gitu ya. Puji itu ada Hah? empat. Ada empat. Ada hamdul qadim alal qadim, bahasa hamdul qadim al qadim, pujinya Allah kepada Allah. Allah itu memuji kepada diri sendiri, boleh dia beli Allah. Seperti la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, itu Allah. Iya. Kemudian itu pujian pertama, pujian Allah kepada Allah. Yang kedua ada namanya pujian Allah kepada makhluk. Allah memuji kepada makhluk, memuji kepada nabinya. Nabi ini Hmm. Allah memuji kepada Nabi Muhammad, Allah memuji kepada yang lain. Nah, itu mujinya Allah kepada makhluk, itu puji yang kedua. Hmm. Kemudian ada pujinya uh, makhluk kepada Allah. Hudus alal qadim, mujinya makhluk kepada Allah. Subhanallah, itu pujinya makhluk kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Semuanya jenis pujian. Itu namanya pujian ketiga, pujiannya makhluk kepada Allah. Dan yang terakhir, pujiannya makhluk kepada makhluk. Manusia memuji kepada manusia. Antum pintar, antum cerdas, Hmm. umpamanya antum kaya, umpamanya antum hebat, Hmm. antum rajin. Nah, itu namanya pujinya manusia kepada manusia. Akan tetapi empat puji ini semuanya miliknya Allah, seperti itu. Makanya alhamdulillah itu terjemahnya segala puji bagi Allah. Seperti itu Ibu Hmm. sih. Nah, itu namanya Jadi alhamdulillah.
Alhamdulillah itu merupakan mubtada khobar, Ustaz. Alhamdu mubtada, lillah itu Ya mubtada dan khobar. lillah khobarnya. Ah, Oh, iya betul. Dari segi susunan mubtada khobar itu sama. Itu mudah. Kayak al-misbahu fi zujajah. Alhamdulillah seperti itu. hmm. Mm-mm. Seperti itu. Nurun ala nur. Itu beda contohnya nur ala nur ini. Jadi kembali lagi nurun itu khabar, mana mutadanya? Mutadanya dibuang, dikira-kirakan karena dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah diketahui dari dari teks ayat sebelumnya seperti itu. Mm-mm. Ala nur. Ah, ini masih punya Bu Esi ini yang dibahas ini. Udah hampir satu jam sih ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari rangkaian ayat 35 ini, Pak Ustadz, Ah, ya mungkin mungkin mau melihat nurun ala nurin tadi itu, Pak Ustadz. Yang mubtada yang dibuang berarti kan mengacu kepada kalimat sebelumnya. betul. Nah, mungkin eh, bisa di apa nggak Pak ya? Maksudnya coba Kalimat dari Allah Nurut Samawati, dari awal, dari kalimat ah, awal sampai akhir satu ayat. ah, ah. Mungkin yang kira-kira mubtada khobar yang kata apa yang belum tertuliskan di dalam Oh, apa ya? yang baru tuliskan di contohnya Ibu Esi ini Besi ya. Ya, Oh ya, iya. karena supaya Tadi uh, itu kalau Allahu nurus samawati wal ar'a itu sudah ditulis sama Bu Esi. Allah setelahnya itu mutada khobar apa? Setelahnya itu ada mutada khobar juga Bu Esi, yaitu masalu nurihi. Masalu nurihi itu mutada, masalu nurihi itu mubtada. Masalu nurihi itu tapi mubtada. masa lalu itu masa nurihi Ah, ah. yang masa nurihinya mubtada Pak Ustaz Ya, atau masa lu? mutada. Masalu nurihi itu masalunya ya masalunya masalu nurihi. Cuman kalau dibuang nurihinya nggak bisa nanti besi karena masalu nurihi itu masalu sudah dikategorikan isi ma'rifat. Kenapa dikategorikan Oh, isi masa lu udah. ma'rifat? Kenapa Heeh. dikategorikan masalu itu isi ma'rifat? Karena dia nempel sama nuri, dimudofkan, disandarkan kepada nuri. Nuri itu ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Dia juga disandarkan kepada hak. Nah, hak itu isi ma'rifat. Seperti itu Ibu Esi. Mm-mm. Jadi masalu itu jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Mm-mm. Mubtada. Yang nurihi Itu idofa. idofahnya. Oh. Ah, ah. Rangkaian dari masalunya. Nah, oh itunya oh yang khobarnya berarti K ini nanti Pak Ustaz. Kayak yang tadi, kayak yang azuj itu ka'anna, berarti kamishkatin. Ah, ah. Seperti itu sih ya. Manis K. Mm-mm. Hmm, ini khobarnya. Nah, ini Ah, bentuk-bentuk seperti ini yang nggak tahu Pak Ustaz. Maksudnya kan ah. Iya belum dia. uh, Pokoknya ini kalau langsung udah kalau kompleks langsung ke ini. ayat, iya. Kalau langsung ke ayat, Ibu Mimi bisa dibuka surat apa? An-Nur ya Ibu Mimi ya. Sudah lihat surat An-Nur ayat 35. Mimi. Iya, Ustaz. Ah, ah. Kemudian selanjutnya, Oh, sebentar, sebentar Pak Ustaz. ah, Yang masalu tadi itu sebetulnya kalau tidak ada nurihi berarti dia itu nakiroh kan Pak Ustaz? iya, nah kira dia sebut gara-gara ada nurihinya itu dia ngikut menjadi Oh, ma'rifat jadi juga. tada, tada itu bisa ada penyandaran juga, bisa Iya, mudah, karena bisa kembali benar lagi, edofah juga. iya, Oh, gitu. ah, kembali lagi